Universitas Islam Negeri Syibasya kecil bersinergi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, selamat datang di mata kuliah Statistika Pendidikan. Saya sangat senang kita bisa memulai perjalanan belajar ini bersama. Pada video pertama ini, kita akan membahas pengantar atau latar belakang mengapa statistika itu ada dan mengapa ilmu ini penting bagi seorang pendidik. Ada 3 fakta kehidupan yang melatar belakangi lahirnya ilmu statistik, yaitu keberagaman, ketidakpastian, dan keterbatasan. Fakta pertama, keberagaman. Hampir semua hal di dunia ini beragam. Kita punya tinggi badan yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda, golongan darah, kemampuan, minat, hobi, bahkan karakter yang berbeda. Kalau semua hal di dunia ini seragam, bayangkan, tidak perlu ada pencatatan, tidak perlu ada pendataan, bahkan mungkin tidak ada pengujian. Namun kenyataannya, setiap manusia unik dan setiap kelompok memiliki perbedaan. Keberagaman inilah yang membuat kita perlu mengukur, perlu mencatat, dan perlu menganalisis data. Fakta kedua, ketidakpastian. Proses-proses di dunia nyata seringkali tidak bisa dipastikan hasilnya. Misalnya, seorang guru mengajar 2 kelas yang berbeda dengan mata pelajaran yang sama, menggunakan metode yang sama, dan durasi waktu yang sama. Namun, hasilnya di kedua kelas itu belum tentu sama. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi hasilnya, seperti motivasi, kondisi fisik, dukungan, keluarga, atau bahkan mood pada hari itu. Inilah mengapa kita membutuhkan estimasi dan juga prediksi untuk membantu mengantisipasi dan mengendalikan hasil yang kita inginkan. Fakta ketiga, keterbatasan. Sebagai peneliti atau pendidik, kita sering berhadapan dengan keterbatasan. Waktu kita terbatas, biaya terbatas, tenaga kita juga terbatas. Ketika kita ingin mengetahui gambaran tentang seluruh populasi, biasanya tidak mungkin untuk memeriksa setiap orang satu persatu. Oleh karena itu, kita menggunakan sampel. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang kita teliti untuk mewakili secara keseluruhan. Mari kita buat sebuah perumpamaan. Cara kerja statistika itu seperti melihat cakrawala dunia dengan membuka jendela sedikit saja. Kita memang tidak bisa melihat seluruh dunia, tapi dari celah kecil itu, dari balik jendela, kita bisa membayangkan gambaran besar tentang apa yang ada di luar sana. Artinya, statistik itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menggambarkan populasi hanya melalui informasi dari sampel. Sekarang pertanyaannya, apakah ilmu ini benar-benar diperlukan bagi seorang pendidik? Jawabannya tentu saja, sangat diperlukan. Contohnya begini. Kita mengajar mata pelajaran yang sama di 2 kelas berbeda. Hasil tes akhir menunjukkan bahwa rata-rata nilai di kedua kelas itu sama. Misalnya sama-sama 70. Kalau kita hanya melihat rata-rata, kita mungkin akan berpikir bahwa kedua kelas itu setara. Tapi ketika kita melihat ukuran lain, yaitu misalnya ukuran varian, ternyata hasilnya berbeda. Kelas A memiliki varian 25, sedangkan kelas B memiliki varian 4 misalnya. Apa artinya? Kelas A lebih bervariasi atau heterogen. Ada siswa yang nilainya sangat tinggi, tapi ada juga siswa yang sangat rendah. Sedangkan kelas B lebih homogen. Nilai siswa cenderung berdekatan satu sama lain. Bagi seorang pendidik, informasi ini sangat penting. Kelas yang heterogen biasanya memerlukan strategi pengajaran yang berbeda dengan kelas yang homogen. Misalnya, di kelas yang heterogen, guru mungkin perlu memberikan bimbingan tambahan untuk siswa yang tertinggal, sekaligus menantang siswa yang sudah lebih maju. Sedangkan di kelas yang homogen, strategi pembelajaran bisa lebih merata karena kemampuan siswa relatif sama. Jadi seorang pendidik yang menguasai statistik, dia akan mampu mengolah data menjadi ringkasan yang mudah dibaca. Dia akan mampu menganalisis hubungan antar variabel, dan dia akan mampu menginterpretasikan hasil untuk membuat keputusan yang tepat. Inilah alasan mengapa statistik bukan sekedar angka, melainkan alat bantu untuk memahami kenyataan dan membuat kebijakan yang lebih efektif. Baik, itu pengantar kita pada pertemuan pertama ini. Pada video berikutnya kita akan mulai membahas konsep dasar tentang data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan.
Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.